البعاق السحابة أو المطر. Nah, lalu hal yang membuat kata itu tidak fasih adalah al-gharabah, ya asing, aneh, al-gharabah. Kaunul kalimati ghaira zahiratil ma'na. Maksudnya adalah kondisi kok suatu kata yang tidak jelas maknanya. Tidak jelas maknanya. Jadi ada kata yang maknanya itu tidak bisa dipahami dengan baik. Dan ini sebabnya macam-macam. Bisa karena memang langka, jarang digunakan oleh orang-orang Arab, ya. Atau yang kedua, untuk memahaminya itu harus butuh usaha yang ekstra, butuh usaha yang keras, harus membuka kamus dulu. Bayangkan orang Arab mau cari makna itu harus buka kamus dulu. Sesama orang Arab padahal, ya. Dan ingat, al-gharabah itu adalah kata yang memang dihukumi oleh orang-orang Arab itu jarang digunakan ya. Bukan acuannya bukan kita. Ya, jadi jangan sampai ada karena orang belum pernah belajar kalam, lalu kita katakan, kalam ini gorobah. Kenapa? Karena saya nggak tahu maknanya. Bukan begitu. Ya, jangan begitu mengatakannya. Jadi kalam itu fasih. Jadi jangan menganggap kata itu menjadi tidak fasih karena kita nggak tahu maknanya. Tidak. Tapi ini menurut perspektifnya orang-orang Arab itu sendiri. Ya, jadi jangan ngaku-ngaku ini nggak fasih nih. Kenapa? Saya nggak tahu maknanya. Atau kalau saya mau cari maknanya mesti buka kamus. Ya nggak begitu ya. Ini contohnya al-bu'aq itu maknanya as-sahabah, awan, atau al-matar, hujan. Ya, awan atau hujan. Baik. Kemudian ada kata contoh lain misalkan taka'ka'a. 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 Nah, taka'ka'a ini jarang dipakai. Ini artinya ijtama, berkumpul. Ijtama, ya, berkumpul. Kemudian lawannya ada namanya ifranqa. If, ifranqa. Ifranqa. Ini maknanya insarafa. Ya, berpaling, beranjak. In, insarafa. Ya. Contoh lain, satu lagi yang kita kasih contoh tambahan itu satu-satu. Tiga. Misalkan it, lakhama. Agak susah dikit ya. It, lakhama. It, lakhama. Nah, ini maknanya ishtadda. Keras. Mengeras. Ishtadda. Ishtadda. Nah, ini ya. Jadi ini beberapa kata yang asing. Kalau kita jumpai di buku Balaghah, ini termasuk kata-kata yang jarang dipakai oleh orang-orang Arab. Ini poin yang ketiga ya. Al-Qarabah. Terakhir, yang keempat. كراهية السمع لها كون الكلمة المكروه مكروهة كون الكلمة
كون الكلمة مكروهة في السمع ما هو الجرش أي النفس. Nah, yang keempat, karahiyatu sam'i laha. Karahiyah itu tidak disukai. Ya. Kaunul kalimati makruhatan fis sama'. Katanya itu tidak disukai oleh pendengaran, artinya tidak nyaman ketika didengar. Dan ini kita tidak jumpai contoh yang lain selain satu contoh ini, yaitu al-jirisha. Al-jirisha artinya an-nafs, jiwa. Ya. Dan nomor 4 ini di sebagian buku memang nggak disebutkan. Ya. Jadi hanya menyebutkan 3 saja, tanafurul huruf, mukhalafatul qiyasis sarfi, dan al-ghurabah saja. Yang keempat tidak. Cuma sengaja kita cantumkan yang keempat supaya antum juga tahu bahwasanya ada yang mengatakan dia masuk bagian nomor 4. Nah, kalau yang mengatakan cuma 3 saja sampai al-ghurabah, maka kata al-jirisha dia dimasukkan ke kata al-ghurabah. Ya, dia masuk atau ikut ke poin nomor 3 seperti itu. Nah, cuma kita tetap buat 4 supaya tahu semuanya dan supaya gampang juga ketika nanti memahami fasahatul kalimah dan juga fasahatul kalam bersamaan. Baik. Ya, jadi contoh karahiyatis sama itu cuma satu ya. Kita belum pernah dapatkan selain ini, al-jirisya. Nah, ada yang ingin tanyakan teman-teman sampai di sini sebelum kita lanjut? Ustaz, Ana mau tanya. Mm-mm. Silakan. 4 poin ini emang mutlak perspektif orang Arab, Ustaz. Iya, Karena sebagian orang Indonesia kan mudah mengucapkan, Ustaz. iya, kita harus mengikuti yang mereka bukukan. Kan ini bahasa Arab, maka kita ikuti bahasa mereka. Seperti itu. Adapun kebanyakan ulama bahasa bukan dari orang Arab asli, Ustaz. Tapi mereka mengikuti aturan main yang ada dalam bahasa Arab. Dari mananya mereka bukan menjadi soal. Yang menjadi titik fokus adalah aturan main yang ada di dalam bahasa Arab itu sendiri. Gitu. Dan aturan mainnya demikian. Maka kita ikuti. Dari dulu sampai sekarang, beginilah konsepnya. Syukran, Ustaz. Ya, afwan. Ada lagi yang mau bertanya? Karena apa nih Zat? Ya, Aca Itu ya. apa? Ya Zat. Kalau berarti ini falsoha ini apa termasuk gimana ya Zat? Pembahasan ilmu balago gitu. Salah satunya falsoha terus ntar ada lagi gitu ya Zat? Betul, betul. Jadi al-fasfaha itu termasuk pembahasan muqaddimah, pengantar, yang harus dipelajari sebelum masuk ke intisari pembelajaran ilmu al-balaghah. Itu. Itu satu paket. Nanti kita akan bahas nih, tapi nggak sekarang hari ini. Tapi insya Allah pekan depan, mengapa kita harus belajar al-fasaha? Kenapa kita nggak langsung aja belajar al-balaghah itu sendiri gitu? Nanti insya Allah kita akan terangkan kenapa demikian. Jadi supaya kita dapat peta konsep. Ilmu itu, ikhwan dan akhwat, wafaqakumullah, kalau kita tahu peta konsepnya, itu akan mudah, akan nyaman, dan akan menyenangkan ketika belajar. Kadang-kadang, kita belum bisa paham akan suatu pelajaran, itu bukan karena kitanya nggak bisa, atau bukan karena kitanya tidak pintar, tapi bisa jadi apa? Mungkin bukunya kurang pas, mungkin gurunya kurang pas, mungkin juga cara pengajarannya kurang pas. Tapi kalau itu semua sudah pas, insya Allah akan mudah. Nah, di modul ini, yang kita susun ini, memang kita pilih-pilih yang sekiranya itu betul-betul bisa memberikan antum peta konsep. Sehingga nanti kalau antum ingin memperdalam lagi, sudah tahu nih arahnya kemana. Saya mau cari pembahasan ini, carinya kemana ya? Oh, saya tahu ke bab ini, pembahasan ini. Bisa tahu. Itu yang kita inginkan. Dan itu yang akan membuat
dalam belajar. Gitu. Jadi antum nanti kalau udah belajar, ya dimanapun antum belajar, tolong antum ketahui konsep-konsep dalam belajar. Jadi betul-betul antum bisa nyaman, senang, dan istilahnya kalau kata anak sekarang tuh bikin nagih gitu. Ya. Jadi rugi kalau nggak belajar gitu, istilahnya sampai tahap seperti itu. Karena apa? Antum udah senang, udah menemukan kenikmatan sendiri ketika belajar. Ada lagi yang lain? Baik, kita lanjut sekarang ya. Poin yang kedua, fasahatul kalam. Tadi kalimah, sekarang kalam. Kita tandai dulu. Baik, silakan saudari Sarah. Masih ada nggak? Ukhtana Sarah. Apa Ustadz yang mana? Jadi yang ini, fasahatul kalam. Fasahatul kalami hiya salamatuhu minal tanafurul kalimat do'fu ta Baca dulu setelahnya. Wasfun fil kalam. wasfu fil kalam yujabu takluhu ala lisani wa asaru nutki bihi. Terus nahu contohnya. Nahu walaysa qoribu qabru walaysa ko Bebas, baca sesuka hati. Gak apa-apa. walaysa qarbun qabru hibrin qabru Ya, qaburin. cukup dulu ya, cukup kita terangkan sekarang ya. Barakallahu fiik. Nah, sekarang fasahatul kalam. Kapan kalimat itu punya nilai fasaha? Bisa kita katakan, bisa kita kasih label fasih. Kalau dia terbebas dari 4 hal ini. Tidak punya tanafurul kalimat, tidak ada dha'fu fiqhi, tidak pula punya at-ta'qidul lafzi, dan berjauhan dengan yang namanya at-ta'qidul ma'nawi. Kalau ini semua terpenuhi, maka dia layak kita katakan kalam atau kalimat yang fasih. Yang pertama adalah tanafurul kalimat. Tanafurul kalimat. Nah, antum lihat. Ini sengaja ya. Jadi antum perhatikan ketika kita menyusun pun hal ini kita perhatikan. Nomor 1 yang di atas ini apa? Tanafurul huruf. Ya kan? Sekarang yang nomor 1 di sini juga tanafur, tapi tanafurnya apa? Al-kalim. Antum tahu nggak bedanya di antara kedua ini? Tanafurul huruf sama tanafurul kalim. Ada nggak yang bisa langsung paham sampai titik ini? Kalau tanafurul huruf pada kata, kalau tanafurul kalimat pada jumlah, pada kata, pada kalimat. Ya, itu poinnya. Tanafurul huruf itu pada kata. Jadi kata per kata, itu saja hitungannya kata. Tapi kalau tanafurul kalimat itu pada sebuah kalimat. Jadi nanti ada kumpulan kata-kata yang membuat susah pengucapannya, berat di lisan. Kalau tanafurul huruf, ada kumpulan huruf yang membuat katanya susah diucapkan dan berat di lisan. Jadi lihat ya, itu. Kita memang sengaja buat susunannya begitu supaya gampang. Jadi antum ingat tanafur, yang pertama sama-sama tanafur gitu. Supaya simple. Ya. Contohnya apa? Walaysa qurba qabri habrin qabru. Coba antum lihat itu. Ya. Ada kata-kata qurb, qabr, habr, qabr juga. Itu kadang-kadang bikin susah kita mengucapkan karena ada kata-kata yang mirip-mirip seperti itu. Ya. Ini artinya tidak ada di dekat kuburannya habr itu kuburan. Jadi harb itu nama orang.